Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di masjid kan ditunjuk sebagai marbot Ya, untuk bersih-bersih dan untuk suruh adzan ya, 5 waktu. ya. Yang saya pertanyakan, kalau suruh bersih-bersihnya saya masih siap lah. Ya, Tapi kalau untuk 5 waktunya kan saya harus mencari nafkah untuk keluarga. Ya. Jangan kerja saya kan masih serabutan. Ya. Jadi nggak bisa tepat 5 waktu. Ya. Gimana solusinya itu? ya, oke. Nah ini namanya manajemen masjid. Kadang itu gak cuma panjenengan, saya ngalami. Lah ini enak saja, takmir tiba-tiba ngasih jadwal saya suruh ngimami maghrib, isya, subuh. Itu kadang-kadang tambah duhur asal. Wah ini masa tiap waktu, emang saya nggak kerja itu tiap hari suruh ngimami itu kan. Tahu-tahu dapat jadwal begitu. Ini padahal belum lagi nanti suruh khutbah suruh ini. Lah ini kayak saya nggak ada kerjaan lain ini. Itu memang muncul begitu itu kan. Maka sebenarnya kalau manajemen yang betul ya, sebaiknya yang namanya masjid itu di dalam urusan kasnya yang pertama ya, itu ada pemilahan. Oh ini sedekah apa, ini infak untuk pembangunan, ini infak untuk operasional. Itu ada, paling enggak kotaknya 2 jejer itu. Jadi biar orang itu terserah mau masukin yang mana. Jadi kalau ketika dia infak bangun dipakai buat bangun, ketika dia infak operasional dipakai buat operasional. Biar begitu. Nah nanti ditulis itu di situ operasional untuk apa saja. Disitulah peranan dari takmir seharusnya memikirkan hal tersebut. Bukan marbotnya mikir sendiri lah, saya kan harus kerja. Bukan. Ini kita ngasih tanggung jawab berat yang kita sendiri nggak mampu, kita suruh orang lain loh. Ya toh? Maka seharusnya masjid itu, yang ada di masjid itu seharusnya dibayar. Ini yang di masjid itu dibayar. Ada yang bilang, oh nanti nggak ikhlas. Sejak kapan kalau orang dibayar jadi nggak ikhlas, dan sejak kapan kalau orang tidak dibayar pasti ikhlas? Ada nggak orang tidak dibayar tidak ikhlas? Ada nggak? Ada. Berarti ada nggak orang yang dibayar tetap ikhlas? Ada. Itu loh. Kita itu loh dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 273, di mana yang namanya infak itu untuk orang-orang fakir. Kita itu, mereka itu punya jiwa besar, yang mau minta-minta nggak mau, nggak enak itu, menjaga harga dirinya sampai orang-orang mengira dia itu kaya. Itu Al-Quran yang bilang itu. Dikira kaya itu. Marbot mau minta sendiri kan juga enak loh, ngusulkan kok diri sendiri kan begitu. Maka seharusnya takmir itu yang harus memahami itu. Nah ini harus dimulai, manajemen modern ini harus dimulai dengan yang pertama pemilahan dana. Jadi biar nggak ribut, nanti kalau kotaknya cuma 1 pas rapat, itu ketika anggaran mau dilebihkan untuk operasional mesti ribut. Maka pecah dulu itu. Oh ini operasional, ditulis di situ operasional untuk apa aja, untuk gaji dan lain sebagainya, untuk perawatan dan lain sebagainya, pembangunan sendiri. Mungkin nanti ada sendiri misalkan untuk infak sosial, untuk untuk ngasih makan habis sholat nanti ada makan siang dan lain sebagainya. Berarti ada kotaknya sendiri-sendiri. Itu supaya tidak terjadi ribut. Sekarang itu prinsipnya kalau kotak masjid nggak boleh untuk keperluan lain, itu harus hanya untuk membangun masjid gitu. Begitu itu yang tradisional kan begitu tuh. Ya karena nggak dipecah-pecah jadinya bingung itu hukumnya gimana. Nah, yang niat ada untuk operasional, yang niat ada untuk membangun, campur jadi satu nggak jelas. Ini ya. Makanya waktu itu saya ngisi di untuk DKM Sebogor Raya itu. Ngisi untuk pengurus-pengurus masjid ya, takmir atau DKM Sebogor Raya bersama Ustadz Jazir dari Jogokaryan itu. Habis selesai kita ngobrol sambil santai, kita ngobrol-ngobrol itu, Ustadz Jazir cerita sama saya itu. Saya lagi dapat wakaf ini 2 hektar untuk dibikin masjid di Sidoarjo. Nah, begitu nggak lama itu saya sudah tiba-tiba ada share-sharean di mana beliau lagi cari lowongan kerja. Lowongan kerjanya mantap, dicari imam masjid, syaratnya hafidz Quran, baca kitab dan lain-lain, oke itu. Gaji 20 juta, inventaris mobil Innova Ribbon plus rumah dinas itu.
Mantep nggak kira-kira kalau 20 juta gajinya? Itu kira-kira kalau marbot nggak usah 5 juta saja, itu istiqomah nggak jadi marbot. 5 waktu nggak pernah telat ya adanya. Begitu itu harusnya itu. Ini tanggung jawab. Coba di Mekah itu loh, di Mekah itu. Itu yang adzan asal ada orang Indonesianya itu. Itu zaman dulu 100 juta kan itu. Tukang adzan gajinya 100 juta. Jadi jangan pernah dianggap kalau dibayar nggak ikhlas, kalau nggak dibayar ikhlas. Itu nggak bisa begitu. Berarti kiai kalau ceramah itu nggak ikhlas kalau dikasih amplop gitu kan. Terus kalau yang nggak dikasih itu ikhlas. Belum tentu, bisa jadi yang nggak dikasih di jalan itu mikir bensin lagi mau habis malah nggak dikasih. Bisa nggak begitu? Bisa. Nggak ada jaminan yang namanya kalau dikasih terus nggak ikhlas. Nggak. Bisa jadi malah ketika dianggarkan tambah ikhlasnya, karena semakin istiqomah di masjid, karena merasa sudah dibantu masjid, dipenuhi oleh masjid, akhirnya hidupnya untuk masjid. Bisa begitu kok. Ini loh. Jadi ini harus direkonstruksi. Kadang orang pola pikirnya itu pada salah itu. Seolah-olah kalau urusan di masjid itu nggak boleh orang cari keuntungan di masjid. Ya kalau minta jangan. Tapi pengurusnya yang mikir, itu loh maksudnya. Kalau minta, jangan. Tapi kalau dikasih, terima. Begitu sunnahnya menurut Rasulullah itu. Maka seharusnya yang mikir itu adalah pengurusnya, bukan yang minta itu tadi. Itu. Ini ya. Nah, ini harus dipahami betul ini. Ini supaya, jadi, wah ini apa namanya di masjid nggak boleh. Kita ngajarin Quran nggak boleh itu yang namanya jadi guru-guru TPQ misalkan nggak boleh itu bayar itu. Ya udah kamu aja dari guru. Giliran suruh jadi guru TPQ nggak ada yang mau kan begitu. Dia itu ada urusan sendiri di mana urusan keluarganya dan lain sebagainya juga perlu dipenuhi. Sementara yang namanya bekerja juga adalah merupakan ibadah. Ini ya. Ini, maka ini yang harus dengar, harusnya takmir ini. Harusnya takmir ini supaya paham itu. Gitu ya. Jadi tadi memang kalau merasa berat dan lain sebagainya ya nggak apa-apa dijalani. Tapi seharusnya ini takmir yang harus paham itu. Di mana tanggung jawab itu adalah ada di takmir supaya tadi manajemen itu dibetulkan. Kenapa jamaah sepi? Kenapa infaknya sedikit dan lain sebagainya, itu PR-nya takmir. PR-nya takmir, karena masjid itu punya kekuatan besar itu. Buktinya apa? Buktinya kalau ketika kita itu malam Ramadan malam Idul Fitri saja itu ya. Idul Fitri loh. Malamnya saja masjid-masjid itu kalau dikolektif se-Indonesia itu kekuatannya berapa triliun itu. Malamnya saja itu. Itu. Ini kan luar biasa kok, triliunan itu beras beredar itu. Itu kan belum lagi kotaknya. Ekonominya itu luar biasa sebenarnya masjid itu. Tidak dikelola saja punya kas, apalagi dikelola dengan baik. Cuman masalahnya takmir sendiri itu ya tadi kumpul setahun sekali kalau mau PHBI itu, atau ketua takmirnya mati kumpul ganti takmir kan gitu. Nah begitu sudah ada gantinya selesai lagi, nggak pernah ngurusi lagi. Lah repot kalau seperti ini. Ini ya. Ini harusnya dipahami betul oleh takmir-takmir masjid supaya masjid itu tadi enggak sepi. Jangan cuma mengeluhkan kenapa yang jamaah cuma 5 orang. Ya enggak usah ditanyakan begitu karena memang merasa tidak butuh. Jangankan orang lain, takmirnya juga pada enggak berangkat ke masjid kok. Coba kalau semua takmir ke masjid, kira-kira berapa itu masjid yang jamaah kira-kira kalau cuma 20 kan ada tuh? Ada itu, tapi nyatanya jamaah 5 orang, 10 orang gitu. Ini. Itu ya. Ini. Oke, silahkan ada lagi. Monggo. Sekarang ini kan udah masuk bulan